Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya mari kita di tempat masing-masing kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpahi kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami. Sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, ini sudah memasuki masa-masa libur sekolah. Sudah selesai ujian dan tentu ini masa-masa yang dinanti-nantikan. Pasti adik-adik sudah sangat senang. Sudah mungkin punya rencana mau liburan kemana, mau pergi kemana bersama-sama dengan keluarga. Terlebih ada lagi yang paling menyenangkan, yaitu melaksanakan sukacita Natal. Semoga sukacita adik-adik semua melimpah dari Tuhan kita di masa-masa Advent dan menyambut Natal. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Mika 5 ayat 1 sampai ayat 3. Ayo di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing, mari dibuka Alkitabnya, Mika 5 ayat 1 sampai ayat 3. Abang bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya, tentu hari ini mungkin kita masing-masing dalam suasana hati yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang senang dan lain sebagainya. Tetapi apapun suasana hati kita hari ini, kita patut bersukacita. Mengapa? Karena Kristus Yesus yang dijanjikan akan segera datang, menopang kita, membantu kita, dan selalu menyertai adik-adik semua dalam perjalanan kehidupan. Nah, hari ini coba kita berbicara tentang liburan, karena sudah memasuki masa-masa liburan. Tentu adik-adik sudah punya rencana mau liburan kemana. Mungkin ada yang berencana pergi ke mall, karena di dalam mall ada banyak barang-barang yang menarik. Ada banyak mainan, ada banyak baju-baju bagus. Atau mungkin ada yang pergi ke luar kota, ke tempat pemandangan yang indah seperti Bali, seperti Danau Toba. Pasti semuanya akan berencana tentang pergi ke suatu tempat yang besar. Karena di tempat yang besar ada kemewahan, ada kemegahan, dan ada banyak hal yang menarik yang akan kita jumpai. Jarang atau tidak mungkin ada dari adik-adik yang berencana liburan ke tempat yang kecil, ke tempat yang
yang sederhana atau ke tempat yang tidak dikenal orang. Mana ada yang mau pergi liburan ke tempat seperti itu? Pasti semuanya berencana pergi ke mall yang besar, ke kota yang besar. Atau ada berencana pergi liburan ke pasar pagi. Gak ada, mana ada yang menarik di sana. Yang ada di sana sayuran, yang ada di sana ikan, yang ada di sana lumpur. Tentu tidak ada yang mau pergi liburan ke tempat-tempat seperti itu. Ke tempat-tempat kecil, ke tempat-tempat yang jorok. Pasti semua kita ingin liburan ke tempat yang besar dan ke tempat yang megah. Tetapi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan tempat. Hai Efrata Bethlehem, kamu kota yang kecil, kata Tuhan. Wow, Tuhan menunjuk satu kota yang sangat kecil, yaitu Efrata dan Bethlehem. Efrata, tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tempat yang tidak pernah ingin dituju orang lain untuk berliburan, karena di sana tidak ada hal-hal yang menarik. Tetapi Tuhan menunjuk tempat yang kecil itu, bukan tempat yang besar, bukan tempat yang megah. Tapi Tuhan justru mengatakan, hai Efrata yang kecil. Adik-adik sekalian, mari kita lihat bahwasanya ternyata Tuhan memilih dan berkehendak terhadap tempat yang kecil, di mana orang tidak berkehendak ke sana, tetapi Tuhan justru mengatakan dari tempat yang kecil itu akan lahir sesuatu yang besar, akan hadir sesuatu yang menyelamatkan dan menggembalakan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ternyata kalaupun kita kecil, ada yang kelas 1 SD, ada yang kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, atau ada yang belum sekolah, yang masih kecil, atau ada lagi yang belum bisa berjalan, masih sangat kecil. Tetapi walaupun adik-adik masih kecil, tetapi Tuhan memandang semua orang. Tidak hanya memandang orang yang besar, tidak hanya memandang kota yang besar, tetapi yang kecil pun Tuhan perhatikan. Bahkan yang kecil Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya, seperti kota Efrata yang kecil. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu yang hari ini masih dikatakan anak-anak, yang hari ini masih dikatakan orang yang kecil, walaupun umur masih kecil, badan masih kecil, tetapi hati tidak boleh berkecil hati, karena Tuhan juga melihat adik-adik dan mau memakai adik-adik. Memakai untuk jadi apa? Kira-kira adik-adik mau dipakai Tuhan untuk apa? Kalau Efrata yang kecil ini dipakai Tuhan untuk kelahiran Yesus Kristus, maka adik-adik yang kecil juga bisa dijadikan Tuhan untuk kehendaknya. Nah, Amang mau cerita tentang ada satu orang anak yang dia masih kecil, tetapi dia juga harus mengalami banyak kesusahan. Apa kesusahannya? Bayangkan, dia umur 2 tahun, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat. Dia sudah kecil, terus dia harus mengalami yang namanya kebutaan, tidak bisa melihat. Tentu sedihlah kehidupannya. Tetapi lihat, di hadapan Tuhan, kalau orang dalam keadaan apapun, kalau dia mau menerima Tuhan di hidupnya, Tuhan akan jadikan hal-hal yang besar di kehidupannya. Lihat, nama anak ini adalah Braille. Kalian pernah dengar Braille? Tidak pernah? Nanti boleh dibaca buku-buku, boleh dilihat YouTube. Dia itu penemu huruf untuk orang buta. Jadi waktu kecil dia sudah 2 tahun,
Masih 2 tahun, dia sudah tidak bisa melihat. Tetapi dia tidak patah semangat. Walaupun terkadang hatinya sedih, walaupun terkadang dia tidak bisa sama seperti teman-temannya yang lain, tetapi dia berusaha membuat hidupnya yang kecil dan keadaannya yang tidak baik-baik saja di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia menghasilkan hal yang sangat besar, yang sampai sekarang karyanya digunakan oleh orang banyak yang tidak dapat melihat. Sekarang orang banyak yang tidak dapat melihat bisa membaca. Tidak hanya membaca, orang buta sudah bisa bekerja, sudah bisa main musik, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan sudah bisa bekerja di kantor. Kenapa? Karena menggunakan karya Braille, yaitu tulisan untuk orang buta. Nah, itulah adik-adik, salah satu pekerjaan Tuhan kepada orang yang kecil yang mau menerimanya. Ketika kita mau menerima Tuhan Yesus di hati kita, walaupun kita kecil, maka dari diri kita akan lahir hal-hal yang besar. Untuk itu adik-adik, sekolah minggu dimanapun sekarang berada, berapapun umurmu, kelas berapapun kamu, percayalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan. Mari kita masukkan ke hati kita, kita katakan, Tuhan, lahirlah di hatiku sama seperti Engkau lahir di Efrata Bethlehem, supaya hal-hal besar terjadi dalam hidupku. Jadi jangan sedih kalau hari ini adik-adik bukan siapa-siapa, tetapi terimalah Yesus Kristus Tuhan kita lahir di hatimu, maka kamu akan menjadi orang yang mampu melahirkan banyak hal-hal yang besar, mampu menjadi kesukaan bagi orang tua, mampu menjadi anak yang baik bagi sahabat-sahabatnya, mampu menjadi kebanggaan di sekolah, mampu juga menjadi kebanggaan di gereja. Semua bisa kita lakukan kalau kita menerima Yesus Kristus lahir di hati kita. Mari adik-adik, semua kita menyambut kelahiran Yesus di hati kita, supaya kita yang kecil menjadi anak-anak yang berbuah besar. Selamat Advent dan selamat menyambut Natal untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah kami Tuhan, anak-anak yang kecil ini, memberikan dan membuka hati kami, supaya kiranya Engkau lahir dan masuk di dalam hati kami anak-anak-Mu. Biarkanlah kami melakukan banyak hal-hal yang besar di keluarga kami, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.